Anda kan meyakini Tuhan. Ya, Anda meyakini Tuhan saya ini sebagai nabi doang kan? Betul nggak? Yang kami yang jawab dulu, jangan berretorika. Anda kayak udah ketakutan. Saya mau kemana pertanyaan? Jawab dulu. Sebentar dulu, saya ngomong dulu. Yang saya yakini yang lahir. Kamu dari tadi udah ngomong. Kamu dari tadi udah ngomong gantian. Atau Anda ngomong 2 hari 2 malam nih di rumah saya. Sebentar ini dulu. Ini bang. Saya tanya Anda. Saya tanya Nabi Anda. Nabi Anda ini waktu dilahirkan sama Aminah disusui nggak bang? Coba, Nabi Anda ini disusui nggak waktu bayi sama ibu kandung? Dalil. Masa anak kecil nggak disusui, Mbak? Nggak disusui, bang. Makanya kok nggak tahu apa-apa tentang Nabi. Mamanya aja jijik nyusuin dia, apalagi saya geli. Ya, nabimu itu nggak disusuin, bang. Ya, nabimu itu bang lahir dari Aminah yang udah diewong. Sementara Bunda Maria itu perawan suci, beda kelas. Itu satu. Kalau Anda menarasikan, sabar. Anda kan menarasikan. Sabar dulu, sabar. Bang, Allah ngajarin sabar ya, bang. Allah ngajarin jangan menghina sesembahan orang, nanti dihina sesembahanmu. Ya, dengar ya, dengar ya. Kalau Yesus yang Anda anggap ya hanya sebagai manusia biasa atau nabi biasa, endingnya Yesus itu bangkit. Kenapa nabimu nggak bangkit kalau dia mulia? Kenapa nabimu berakhir jadi bangkai digigitin belatung di kuburan? Sementara Yesus Tuhan saya tidak demikian. Yesus itu tubuhnya nggak digigitin belatung. Itu satu. Ya, dia lahir dari perawan. Perawan itu tentu suci. Ya, belum pernah digauli Bunda Maria. Tapi Aminah, gaskeun. Ya, tuh. Jadi kalau kamu mau bilang kok Tuhanmu ini segala macam, tetap nggak membuat nabi kau itu mukanya asam. Ini tertulis, muka nabimu kenapa asam sama orang buta, itu satu. Yang kedua, dia nggak disusui mamanya. Cek, tanya ustadz kau, kenapa mamanya jijik nengok anaknya nggak mau nyusuinya? Kenapa? Apa alasannya? Itu ya. Yang ketiga, nabi kau itu berakhir di mana? Berakhir di kuburan. Tetapi tidak dengan Tuhan saya. Bahkan badannya ya, yang sudah mati 3 hari itu bangkit gitu loh. Damn, demi Allah mau nangis. Tuhanmu kan memang hina. Tuhanmu kan keluar dari lubang vagina. Kamu juga hina. Hina, sama-sama hina. Nabimu hina nggak? Semua yang kalau ditanya nabinya langsung mikir dulu, ya kan? Bentar dulu. Kenapa? Kalau nabimu langsung ditanya, kau nggak langsung jawab. Kenapa? Berat, kan? Cuman itu doang. Cuman ditanya nabimu itu, langsung dia nelen napas kan? Hina nggak ya? Mbak Agatha, kenapa ya ketua admin muncul hilang terus? Iya, seperti Allah turun di sepertiga malam. Kan? Dia kalau udah kena nabinya, kau akan bingung. Terkejut batin kau. Kalau di roomku, aku bikin kau terkejut batin sampai batin kau bergelora. Gitu. Halo, Muhammad Ashraf. Atau Bang Budi atau Master ada yang mau ditanya? Silakan. Ada yang mau disampaikan atau silakan. Tidak. Silakan Master, ada yang mau disampaikan? Oke, terima kasih ya. Sebenarnya saya memperhatikan argumen-argumen ini. Memang argumen ini tidak berdasarkan data yang kuat ya. Kemudian tapi ya nggak apa-apa, mungkin counter attack-nya itu memang mengimbangi kan,
Ketika seseorang berbicara kasar, maka akan dibalas dengan kasar. Ketika seseorang berbicara menggunakan data, maka juga akan dibalas dengan data. Tetapi yang saya perhatikan memang, kalau tidak salah, pemahaman tentang kepercayaan Kristen terhadap Yesus sebagai Tuhan dengan kepercayaan mereka Nabi Isa sebagai nabi itu memang sesuatu yang berbeda dan sangat-sangat sulit untuk disatukan. Artinya kan memang kitabnya berbeda, masanya juga ratusan tahun berbeda gitu kan. Nah, kemudian kalau untuk disama-samakan itu agak sulit kalau menurut saya kan. Ya, tapi sebenarnya saling menghargai aja sih. Itu masukan saya. Terima kasih Mbak Agatha. Ya, thank you Pak. Ya, sama seperti dia katakan di dalam Alkitab ya, seperti yang diajarkan Yesus, berlakulah seperti apa yang hendak kamu terima gitu. Jadi supaya segala sesuatu itu pun bisa kamu terima, maka itu juga harus kamu lakukan dengan baik. Karena itu tadi, kita tetap saling mengasihi. Karena seperti apapun perlakuan mereka, ya mereka akan mendapatkan itu. Yang namanya tabur tuai itu selalu ada. Jadi kalau Anda bilang Anda ingin diperlakukan baik, maka Anda juga harus memperlakukan orang lain dengan baik gitu ya. Kalau Anda tidak mau diperlakukan demikian buruk, ya Anda juga jangan memperlakukan orang itu dengan buruk. Itu. Ya simple aja kok. Di sini nih tetap boleh ya, orang mau bernarasi apapun boleh, tetapi bisa dipertanggungjawabkan dan by data. Jangan ngomong sesumbar tanpa data, ini nggak enak gitu ya, Zulkifli ya gitu. Kita cek dulu Lubang vagina. Tuhanmu mati terkutuk di tiang salib. Tuhanmu menjadi mayat. Gimana? Apa lebih hina mana Tuhanmu dengan Tuhanku? Oke, nabimu hina nggak? Saya bicara Tuhan bukan nabi. Iya, nabimu hina nggak, saya tanya. Saya bicara Tuhan bukan nabi. Lebih Oke, Tuhan saya itu juga nabi ya. sama Tuhanku. Di dalam Alkitab inilah Nabi Yesus. Sekarang saya tanya, nabimu hina nggak? Kan dia Tuhanmu takut. Jadi gitu ya, dia takut kalau udah ke nabinya. Ini Tuhannya jangan-jangan nabinya ini. Ya, kenapa takut kalau dibilang nabinya? Nah, ini ya. Jadi kalian udah tahu ya, senjata untuk RT6 itu adalah nabinya. Tuh. Karena mereka akan sibuk membela nabinya. Amin. Thank you Joe Entertainment. Ya. Kalian kalau menghina Tuhannya itu nggak ngefek. Tapi larilah kalian ke nabinya. Wow, gila. Cuman ditanya nabinya aja dia nggak berani kan. Tuh. Halo, Halo Kak Agatha, selamat malam, shalom. Salam bang, salam bang. Ya Kak Agatha, ini cuma mau bilang Kak, yang perlunya ini kita harus bongkar semua hadis-hadis mereka Kak, biar mereka kapok ini. Ya, kalau kita ikut-ikut kemauan mereka, mereka itu akan menjadi menghina-hina Kristen Kak. Udah waktunya kita bongkar aja hadis mereka itu, supaya tahu kebusukan nabi mereka itu seperti apa. Bentar ya. Oh, iya benar itu bang. Benar-benar banget. Ya tapi sebenarnya gini ya bang ya. Nah sebenarnya gini, aku tuh buka live itu kadang ada teman Kristen itu yang nggak bisa menjawab atau yang tidak bisa mengcounter apapun pertanyaan polemikus Islam. Aku kalau niat ngebongkar gak ada niat sih sama sekali. Kenapa? Karena memang udah busuk. Kotor. Jangan kita biarkan mereka ini mau-maunya. Udah waktunya kita balas semua mereka ini, supaya mereka kapok sedikit, supaya mereka tahu. Enggak, kalau saya tuh nggak niat membalas ya, karena Tuhan Yesus juga ngajarkan kita itu tidak membalas, tetapi mendoakan mereka. Nah, kenapa saya buka room gini? Ini salah satunya adalah keinginan orang-orang 1.300 yang di bawah ini, pengen saya tuh gebukin mereka. Saya karena gini ya bang, sebentar bang, karena gini ya bang ya. Ini ibarat
Spiteng, udah saya bilang, spiteng itu ngapain dibongkar? Didiemin aja, emang udah busuk, kotor, menjijikkan. Ya. Jadi Indonesia kalau ini kita cuma buka, memang kotoran semua isinya. Memang kotoran. Jadi kita ngapain bang? Istilahnya gini bang, kita ketemu tai terus kita bilang, woi tai lu, tai lu, tai lu. Nggak perlu bang, tetap dia tai. Paham ya? Paham ya? Kita jangan pernah ngata-ngatain kotoran karena memang udah kotor, nggak perlu. Kita tengok aja, ya. Kita perhatiin aja, ih kotoran. Begitu naik tadi, lihat kan? Kotoran semua kan? Tahu nggak? Iya. Kita ngapain? Ini Indonesia udah Ngejelekin orang yang udah jelek, ya kan? Cuman gini bang. Kadang ada, karena gini bang, kadang ada ya kotoran ini yang mencoba untuk pengen nggak jadi kotoran gitu. Jadi makanya saya membuka cara-cara berpikir mereka, logika mereka. Ini kan sebenarnya mereka udah kebanting semua logikanya di sini. iya, semakin Gitu ya. hari mereka Jadi, itu bukannya jadi semakin gini bang, jadi sampah. jadi saran saya gini ya, karena saya itu bukan model orang yang mau ngebongkar-bongkar. Kalau dia menyatakan sesuatu, saya mirroring, itu aja. Saya gitu, saya nggak pernah mau membuka atau ngebongkar aib orang, itu nggak penting bagi saya. Tetapi kalau dia masih ngeyel, ya baru kita gunakan anak panah kita itu tepat sasaran. Jangan kita lempar anak panah kita itu kemana-kemana yang tujuannya nggak jelas. Tenang aja. Ya, tetap tai mah tai aja bang. Gitu. Seperti itu aja bang. Tenang aja, nggak perlu kita bongkar, nggak perlu kita apa-apakan pun mereka. Karena memang kotoran tetaplah kotoran. Gitu bang. Iya kak, karena dari awal tadi kan saya nonton di sini kan diskusinya itu baik-baik aja. Ketika dia naik di room ini langsung bawa sampahnya, itu yang buat saya jengkel sekali tadi kak. Jadi Dia dengan bukan bawa sampah, yang bang. lain, Dia bukan bawa sampah. Bukan bawa sampah, dia sampah. Dia nggak bawa sampah, dialah sampah itu. Gitu. Oke. Saya mau tanya ini, menurut Ibu Agatha itu Tuhan itu laki-laki apa perempuan? Allah, Tuhan itu gelar, Tuhan itu tidak bergender. Gelar itu nggak punya gender, Pak. Oh, tapi kenapa di Alkitab disebutkan Bapa itu? Tuhan itu sebutkan Bapa, sinonim Oh, apa? Allah itu terang, Pak. Gini ya, Allah itu terang, Allah adalah terang, Allah adalah kasih. Terang dan kasih itu tidak memiliki gender. Kenapa disebut Bapa? Bapa maknanya adalah sang sumber. Anak itu adalah yang sebelumnya dikandung lalu dikeluarkan. Anak belum tentu, Pak, manusia. Bapa juga bukan manusia, contoh. Ya, seorang pujangga melahirkan puisi-puisi. Apakah puisi anak? Jadi sama seperti pertanyaan Bapak, ya. Bapak ini kan bapak-bapak yang berkumis, yang udah tua, jenggotan gitu ya. Bapak di dalam konteks Alkitab itu merujuk kepada Allah. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Kenapa dia disebut Bapa? Karena dia adalah asal usul segala sesuatu. Itu definisi Bapa. Contoh, Pak. Ibu kota. Apakah ibu kota itu perempuan atau laki? Menurut Pak Bahtiar gimana? Jadi begini, Enggak, saya tanya, ibu kota kira-kira ibu-ibu atau bapak-bapak itu? Atau ada kelaminnya itu, ibu kota? ibu kota itu artinya induk. Iya, maknanya induk. Sekarang saya tanya, apakah induk ada jenis kelaminnya? Tidak itu lain. Ya lain, udah, lain. kalau Lain. ibu kota Begini, aja nggak ada jenis kelamin, apalagi Allah. Bapa itu tidak merujuk kepada jenis kelamin. Bahkan di dalam teks aslinya Yunaninya ya, itu tidak bergender. Gender itu netral dia. Bukan laki atau bukan maskulin atau bukan feminim, tetapi netral. Kenapa? Karena Allah di situ, tei atau teon itu tidak bergender. Gitu, Pak. Jadi jangan dikira Bapak itu adalah bapak-bapak laki-laki.
Berarti Ya, bisa kalau Anda disebut sudah mengerti juga ibu itu. kota Kalau- bukan kalau perempuan, misalnya, dianggap seperti itu ya, seperti contoh yang disebutkan tadi, berarti bisa dipanggil ibu juga itu. Allah itu apa bisa tuh? dipanggil ibu. Ya, iya kan? Karena ibu juga Sekarang saya sumber tanya, dalam kehidupan. sekarang saya tanya, kalau dikatakan ibu adalah induk, ya, tadi Anda mengatakan ibu adalah induk. Sekarang saya tanya, ya, bisakah eh apa ya mau saya narasikan ya? Kalau Anda mengatakan bisa dipanggil ibu, bisakah Nabi Muhammad juga dipanggil ibu? Begini, kalau Nabi Muhammad kan sudah jenis kelaminnya Sekarang sudah gini Pak, jelas. Kalau sekarang Tuhan gini Pak, itu kan, Muhammad itu Tuhan kan kenapa dipanggil induk dari Bapa semua itu, Pak? wahyu. Shh, shh. Bapak tahu nggak? Quran itu berasalnya dari siapa? Sumbernya dari mana? Induknya dari mana? Dari Muhammad. Bisa nggak saya panggil Muhammad itu ibu? Oh, Muhammad itu manusia. Ya saya tanyakan itu Tuhan Allahmu itu, kamu panggil kan Bapak. Berarti punya alat Ya. kelamin gitu. Kali bisa Tadi kan disamakan saya udah jelaskan. seperti Oke, masa sekarang kalau Tuhan gitu ibu disamakan kota dengan itu punya manusia? kelamin nggak Kalau Pak? dipanggil Bapak, Saya tanya. ya dengar dulu. Kalau dipanggil Bapak berarti Tuhan itu setara dengan manusia. Iya kan? Tadi saya udah jelaskan Bapak itu artinya sumber. Ya ibu juga sumber. Kenapa tidak panggil Oke, ibu? Allah itu ibu. oke. Sekarang saya Ya. tanya Anda, apakah sebentar, apakah ibu Anda bisa melahirkan Anda tanpa bapak Anda? Yang saya tanya Ini ya tadi Pak ya, kenapa? Anda sudah tua. Logikanya Pak, kita ini nggak ada yang matrilinear, semuanya patrilinear. Semua manusia berasal dari satu, yaitu Adam. Ya, Anda itu tidak mungkin disebut lahir dari perawan. Kenapa? Anda bukan Tuhan. Itu satu. Anda pasti berasal dari bapak Anda. Atau Anda anak haram, lahir dari ibu aja nggak punya bapak. Ibu itu nggak bisa disebut sumber, Pak. Saya kasih tahu, ibu itu tidak bisa disebut sumber. Kenapa? Karena ibu itu tidak bisa melahirkan anak tanpa sumbernya dari bapak. Karena sel sperma lah yang menghasilkan janin dari jadi zigot. Sel ovum itu, Pak, sel ovum itu kalau tidak dibuahi dia tidak akan menjadi anak. Jadi Anda salah dengan mengatakan ibu itu sebagai sumber. Sumber itu hanya bapak. Kalau bapak mau mengatakan Anda itu berasal dari ibu Anda, berarti bapak anak haram. Mau disebut anak haram karena nggak ada bapaknya. Gimana? Bapak mau dikatakan lahir dari ibumu aja? Atau ibumu karena angin ngelahirin? Nggak digenjot sama bapaknya? Nah, tadi saya sudah katakan, ibu itu tidak bisa menjadi sumber. Hanya bapak yang bisa menjadi sumber. Kamu pun bersumber dari bapakmu, bukan dari ibumu. Coba suruh ibumu jangan diewek, bisa ngelahirin anak nggak? Mustahil. Ya, logika. Jangan coba-coba. Makanya saya bilang, kalau kamu mendefinisikan ibu sebagai induk, sebagai sumber, maka saya katakan Muhammad adalah ibu. Kenapa? Karena sumber wahyu dari Muhammad semuanya. Bisakah saya panggil dia Ibu Muhammad? Gimana Pak? Nalarnya agak cepet deh. Bisa nggak Pak? Anda lahir dari ibu Anda aja nggak punya bapak. Pasti Anda akan disebut anak haram karena nggak ada bapaknya. Coba lihat. Perempuan mana yang ngelahirin dari ibunya aja? Pasti disebut anak jinah atau anak haram. Sudah siap menjadikan ibu Anda sumber Anda? Gimana Pak? Mau? Ibu itu tidak bisa dijadikan sumber. Sekali lagi saya katakan, sumber itu adalah Bapa. Bahkan sumber dosa itu adalah iblis. Makanya iblis juga disebut Bapa segala dusta. Nggak pernah dibilang ibu segala dusta, nggak ada. Kenapa? Karena sumber itu merujuk kepada Bapa. Jadi makna Bapa itu adalah sumber.
Kamu juga bersumber dari bapakmu, bukan dari ibumu. Ibumu itu nggak bisa terengah-engah kalau nggak digenjot bapakmu, deh. Gimana Pak Bahtiar? Nggak bisa dia Pak, ibumu itu Pak. Mau melahirkan loh ini konteksnya. Itu ngelahirin. Gimana? Di unmute Pak, jangan di mute terus Pak, di unmute. Saya kira Anda udah dewasa dalam bernarasi, dalam bernalar, ternyata masih idiot. Silakan Pak, dibuka mute-nya Pak. Pak Bastiar, nih saya undang Anda buka mute. Di unmute Pak. Jangan-jangan dia nggak sanggup lagi membuka. dia auto kejeda, auto pingsan loh. Nggak mau kan disebut anak haram kan? Aku ini host yang suka mute. Musuh keluar dari line.